Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesempatan yang harus kita raih di dalam bulan Ramadan ini adalah maghfiratullah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan yang penuh berkah ini, tentunya marilah kita senantiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Maka di bulan Ramadan ini mari kita mengisinya dengan memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Demikian bunyi ayat tersebut. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yajidillaha ghafurur rahimah. Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, marilah kita di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan di dunia ini senantiasa menyadari akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini yang juga disebut dengan Syahrut Taubah ini, kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain bisa juga kita melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan kepada sesama, yang ini juga dalam rangka kita untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kamu berada. Wa ajbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan jelekmu, dan iringilah kesalahan-kesalahanmu itu dengan al-hasanat, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, tamhuha, maka niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan dan dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di bulan Ramadan yang merupakan Syahrut Taubat ini, marilah kita memperbanyak istighfar. Istighfar dengan membaca kalimat-kalimat taubat
yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalkan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, yang ketika beliau melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi Adam dan istrinya terusir dari surga, maka beliau mengucapkan, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah merupakan salah satu contoh kalimat taubat. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dhalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, maka apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka pastilah kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini istighfarnya Nabi Adam alaihissalam yang bisa kita baca ketika kita bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga kita baca istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam yang ketika beliau dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam perut ikan, dalam situasi yang gelap seperti itulah, dalam situasi yang demikian, Nabi Yunus ini berada dalam sebuah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Beliau membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah kalimat yang terucap dari lisan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan, sehingga akhirnya Allah selamatkan. Atau juga kita baca istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang kemudian disebut dengan Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling istimewa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau minimal kita membaca astagfirullah, astagfirullah. Yang intinya adalah bahwa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa kita, baik itu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa kita kepada sesama. Maka dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, bu'dan, celakalah. Siapa orang yang dikatakan celaka oleh Rasulullah? Man adrakar Ramadan fala yughfar lahu. Yakni orang yang ia berada di bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang agung ini, fala yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memanfaatkan bulan ini untuk mendapatkan ampunan. Akhirnya tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan ini, marilah kita berbanyak membaca istighfar, kita berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa huwa a'lam bissawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.